saya mengenal solution fokus memang di kampus. Tapi yang membuat saya ngerti bagaimana cara mempraktekkan adalah ketika saya belajar di luar, ya di lapangan, dan saya menemukan itu di luar. Dan artinya saya ingin sampaikan bahwa memang untuk jadi seorang konselor atau praktisi BK, kita harus tidak pernah never learning ending gitu. Jadi kita tidak pernah ketika saya sudah jadi sarjana berarti I'm capable, atau Anda sudah pendidikan profesi konselor, oh saya konselor bersertifikat. No, tidak cukup seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman Edupotensia, nama saya Mita Ardiani. Kembali lagi dalam program Edupotensia, yaitu adalah salah satunya bedah buku. Jadi di sesi kali ini kita akan membedah buku. Sebenarnya buku-buku yang diterbitkan oleh Edupotensia itu apa aja sih? Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang bedah bukunya Konseling Singkat Berorientasi pada Solusi. Nah, teknik efektif untuk perubahan yang positif. Pasti penasaran ya dengan buku Konseling Singkat Berorientasi pada Solusi ini? Sebelum saya perkenalkan pemateri atau penulis kita, saya jelaskan bahwa buku ini membahasnya secara garis besar itu tentang bagaimana cara konseling yang sangat efektif dalam setting sekolah atau misalnya dalam setting kesehatan mental dan yang lainnya. Karena kan setiap di sekolah itu pasti butuh waktu yang kalau kita bisa bilang singkat ya untuk melaksanakan konseling. Jadi teknik ini sangat efektif sekali diaplikasikan dalam setting sekolah dan dalam setting kesehatan mental yang lainnya. Nah, dalam buku ini ternyata ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah membahasnya tentang landasan teorinya, seperti teorinya dari mana, kemudian landasan filosofinya seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah pembahasan yang sangat rinci tentang teknik. Jadi dalam buku ini itu nanti akan dibahas nih teknik-teknik dan kemudian dapat contoh skrip juga. Sehingga kita bisa dengan membaca saja sudah paham nih bagaimana cara mengaplikasikan teknik konseling singkat berorientasi pada solusi. Dan yang terakhir adalah ternyata setelah membahas tentang teori konselingnya, kita akan disuguhkan dengan inovasi-inovasi teknik konselingnya. Pasti penasaran kan ya teman-teman Edupotensia? Oleh karena itu kita kedatangan tamu, yaitu penulis dari buku Konseling Singkat Berorientasi Solusi. Selamat datang Kang Gian. Selamat datang Kang Mita. Nah, Kang Gian, boleh nggak sih dijelasin kenapa Akang memutuskan untuk menulis buku dengan teknik konseling singkat berorientasi solusi nih? Karena kan banyak banget teknik yang lebih terkenal. Coba dijelaskan. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman. Oke, halo teman-teman. Jumpa dengan saya Gian Sugara. Hari ini saya senang sekali karena bisa sharing dengan teman-teman Edupotensia dan akan mengkaji tadi ya buku saya tadi dikenalkan oleh Tembita terkait dengan konseling singkat berorientasi solusi. Gini, sebetulnya ketika saya nulis buku ini sederhana sih sebenarnya dulu itu. Jadi ingin ada sebuah teknik yang praktis, jadi yang bisa membantu teman-teman praktisi di lapangan dengan yang efektif gitu kan, dan dengan durasi yang memang tidak terlalu lama gitu. Karena berhubung khususnya teman-teman yang BK di sekolah gitu kan, karena banyak sekali permasalahan yang perlu dibantu oleh siswa, tapi kadangkala teman-teman di lapangan itu bingung bagaimana caranya. Saya ingin memberikan sebuah solusi gitu, gambaran bagaimana cara menangani secara efektif, singkat, dan dengan durasi waktu yang terbatas. Dan di sanalah saya berkenalan dengan salah satu teori. Sebenarnya nama teorinya Solution Focus Therapy. Tapi buku saya itu saya kasih nama Konseling Singkat Berorientasi Solusi. Mungkin agak ada pertanyaan, apa bedanya antara orientasi dan fokus? Saya sebetulnya memfokuskan pada sebuah orientasi. Jadi teknik-tekniknya mungkin agak beragam gitu. Jadi ada yang saya pakai di buku Solution Focus Therapy, tapi ada juga yang saya kembangkan sendiri. Sehingga saya mendefinisikan judulnya adalah oriented. Jadi lebih ke konseling singkat berorientasi solusi. Itu sih Temita asal mulanya bagaimana saya ingin menulis buku itu. Benar sih kan, karena
Kalau saya kebetulan juga guru BK ya di salah satu sekolah swasta. Memang kadang kalau guru BK tuh kejar-kejaran sama jadwal dari yang lainnya gitu, jadwal siswa mungkin masuk kelas atau yang lain, dan ternyata memang sangat berbenturan tuh antara waktu konseling dan juga waktu atau jadwal siswa yang lainnya di mata pelajaran yang lain. Jadi sangat efektif mungkin ya kan ya ini untuk diaplikasikannya. Ya, sebetulnya memang itu yang saya telusuri juga, karena memang seperti yang Teh Mita, saya juga pernah menjadi seorang, jadi sebelum saya jadi dosen gitu di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, saya sebelumnya praktek BK di SMK selama 4 tahun, dan dari pengalaman saya 4 tahun di sekolah itu ternyata ada sebuah simpulan gitu, bahwa sebetulnya guru BK bekerja dalam konteks setting yang butuh cepat, satu itu. Yang kedua, waktunya terbatas gitu. Nah, dari pengalaman saya 4 tahun inilah saya menemukan itu dan saya mempraktekkan itu, dan ya selama saya menangani ya banyak terbantu masalah-masalah siswa yang bisa dibantu dengan buku dengan konseling ini gitu. Kemudian setelah saya baca-baca buku ini tuh ada hal yang unik dalam buku ini Kang. Jadi kenapa Akang harus menuliskan skrip secara rinci nih? Tujuannya tuh buat apa sih? Karena kan jarang sekali ya ada buku yang ternyata didampingi dengan salah satu contoh permasalahan dan ditulis skripnya gitu. Saya sekarang sudah masuk ke dunia akademisi. Tapi saya juga sebagai seorang konselor atau hipnoterapi yang berpraktek. Jadi saya tidak dalam arti ketika sudah jadi akademisi itu tidak gitu, tapi praktek juga. Nah, ketika kita pertama kali belajar terkait dengan satu teori konseling gitu, misalkan dulu teman-teman di lapangan yang sudah belajar jadi sarjana kemudian praktek di sekolah, itu pasti satu hambatan yang paling dialami adalah visualisasi sebuah gambaran, bayangan bagaimana cara untuk melakukan praktek. Pernah merasakan seperti itu? Sering banget kalau misalnya baca buku, kebayang sih kayak teknik-tekniknya kan ada strukturnya kayak gitu. Cuman ternyata ketika kita masuk di lapangannya, di aslinya tuh ternyata susah gitu, karena nggak ada bayangan tuh permasalahannya kayak gimana, kemudian apa yang harus dilakukan. Ya itu yang akhirnya saya itu mau membuat. Jadi buku yang saya buat itu tidak hanya sebatas how to gitu, tapi dilengkapi dengan sebuah konsep yang utuh, dan bisa dipastikan saya yakin buku saya itu mudah dibaca karena saya coba terjemahkan buku itu dalam bahasa yang benar-benar simple, kemudian bisa dibaca itu oleh orang awam sekalipun, walaupun memang istilah-istilah terkait dengan teorinya ada gitu. Tapi saya pastikan itu karena sudah banyak endorse yang menyebutkan ya sangat membantu sekali untuk menangani siswa gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan itu saya terbayang gini. Memang selama ini buku-buku teori konseling yang khususnya ada di Indonesia itu sangat jarang, bahkan mungkin hanya beberapa yang sampai ke konteks transkripnya itu. Nah, inilah yang menjadi keunggulan dari buku saya. Jadi saya ingin memberikan sebuah konsep, jadi pemahaman konsep yang benar terkait dengan konseling singkat berorientasi solusi. Ketika konsep itu dia ngerti dan dia juga tahu bagaimana caranya. Nah, banyak orang yang konsepnya tahu tapi untuk prakteknya susah. Nah, itu sehingga memang teori konseling itu susah. Harus diakui susah sekali belajar teori konseling ya. Walaupun sudah pada level S1, S2, bahkan S3 sekalipun untuk memahami kadang-kala butuh sebuah proses berpikir. Nah, atas dasar inilah saya melihat gitu butuh sebuah visualisasi. Nah, oleh karena itu transkrip konseling itu sebagai gambaran visualisasi how to-nya, bagaimana cara untuk melakukan prakteknya. Walaupun sebetulnya ini ada satu temuan ya. Kalau yang namanya belajar konseling itu ternyata butuh visualisasi. Jadi kalau misalkan kita hanya belajar dari transkrip juga, itu kadang-kala agak susah bagi orang yang butuh sebuah gambaran detail. Apalagi yang audiovisual. Ya, begitu. Jadi memang bagusnya
kalau mau belajar konseling dengan bagus, memang kita perlu melihat bagaimana cara untuk mempraktekannya secara video. Ya, jadi kita lihat video konselingnya dan itu akan memberikan sebuah gambaran how to-nya. Tapi setidaknya saya ingin memberikan sebuah gambaran dalam bentuk transkrip sehingga mungkin setidaknya itu memberikan oh gitulah gitu kan bagaimana cara melakukannya. Karena satu hal yang menjadi kunci di dalam solution fokus adalah bertanya. Itu. Jadi kuncinya adalah sebuah kemampuan bertanya atau questioning. Itu adalah kunci utamanya. Itu sebetulnya maksud saya kenapa dengan detail itu ada transkripnya. Jadi memang kalau di sini tekniknya itu lebih fokusnya ke bertanya dan memang sudah dirinci ya kan ya dalam buku tersebut. Berarti memang kalau misalnya mudah dipahami ini nggak hanya untuk kalangan konselor atau guru BK saja ya kan ya, bisa juga untuk masyarakat luas atau masyarakat umum dan bisa juga diaplikasikan dengan mudah. Iya, sangat bisa karena beberapa pembeli buku saya juga ada yang ada yang bukan dari BK, bukan, tapi ada yang mahasiswa S2 dari jurusan pendidikan yang lain, ada yang beli buku saya juga yang interest dengan dunia konseling gitu. Setidaknya ingin tahu apa sih konseling singkat itu dan bagaimana cara melakukannya gitu. Kemudian kalau misalnya dalam buku ini kan ada pembahasan tentang inovasi teknik konselingnya. Sepertinya jarang sekali ya dalam buku konseling di Indonesia dijelaskan mengenai inovasi-inovasinya. Bisa nggak Kang share sedikit kenapa sih harus ada bab inovasi? Oke, gini. Saya yakin tulisan, baik jurnal, buku, mungkin buku termasuk yang sangat langka yang berbicara solution fokus di Indonesia. Jarang banget kan ya. Tapi kalau buku yang umum kayak teori konseling yang umum gitu, yang banyak mungkin itu ada ya yang nulis itu. Nah, saya sebetulnya ingin menyampaikan gini, ketika kita mempelajari sebuah teori konseling, maka sebetulnya kita perlu utuh memahami sebuah konsep yang tidak hanya sebatas ngerti dalam tuturan konseptual, tapi harus ke filosofinya. Makanya buku ini saya tulis dimulai dari filosofi sampai ke inovasi. Nah, kenapa? Karena gini, untuk memahami sebuah satu teori konseling aja kita perlu mengerti sampai dalam sana. Ketika kita memahami filosofinya, maka saat itu kita akan mengerti bagaimana how to-nya. Nah, dari apa yang saya baca, saya praktekkan juga dari segi pengalaman praktik saya ya sekitar 10 tahun ke belakang dari pengalaman praktik saya. Jadi saya melihat gitu solution oriented ini bisa digunakan dalam konteks inovasi yang lain. Contoh gini, kebanyakan ketika guru BK misalkan yang kerja di SD ya, kan itu kebingungan biasanya bagaimana sih konseling anak itu. Benar. Itu kan memang jarang banget dipelajari ya saya. Dan memang dan kemampuan kadang-kala guru BK yang kerja di SD, konselor SD itu kebingungan bagaimana cara komunikasinya. Nah, saya ingin menuliskan satu buah di chapter itu ada bagaimana teknik menggunakan boneka misalkan. Ya, bagaimana boneka itu digunakan sebagai media membangun koneksi dengan dunia anak, karena anak itu butuh dunia bermain gitu. Jadi dunia bermain artinya ketika misalkan kita menangani anak, maka kita tidak bisa menangani seperti konselor atau klien pada orang dewasa atau remaja. Kita harus perlu mengajak main dulu. Nah, dunia anak. Nah, saya contoh misalkan di dalam buku saya itu bagaimana boneka ini bisa memfasilitasi sebuah exception. Jadi di dalam solution fokus itu intisarinya adalah exception, yaitu konsep pengecualian. Dulu pernah belajar kan teori konseling? Pernah dengar kata pengecualian? Pernah. Sepemahaman Remita ini, pengecualian itu apa? Ya sebenarnya kan kayak misalnya kita ada di dunia mana, kemudian kita mengecualikan itu atau seperti apa, gimana Kang? Nah, jadi banyak yang tidak memahami secara utuh. Padahal gini, exception itu adalah sebuah konsep pengecualian, benar bahasa Indonesianya gitu. Tapi intisarinya sebetulnya exception itu adalah situasi saat klien atau kita itu sedang berada tidak dalam permasalahan. Jadi menolak untuk menerima keadaan. No, bukan seperti itu. Tapi saat kita sedang tidak berada dalam masalah. Contoh gini, misalkan
saat ini Mita merasa frustasi, misalkan karena gagal tertentu gitu. Saat itu berarti Mita berada di dalam zona masalah atau problem. Nah, exception adalah saat dimana Mita sedang tidak mengalami masalah. Pernah nggak dalam, ya kita coba tanya sedikit, apakah selama hidup Mita mengalami masalah terus? Enggak juga. Enggak juga ya? Iya, enggak juga. Pasti ada bagian-bagian bagian bersyukur, ada bagian masalah pasti. Nah, itulah exception. Jadi memfasilitasi orang menemukan sebuah pengecualian. Nah, jadi kalau kita masuk ada masalah, kita harus ingat juga kalau ada di masa ini. Ya, tapi masalahnya ketika orang berada di dalam zona masalah, apakah dia sudah bisa berpikir seperti itu? Karena lebih berfokusnya pada subjektif kitanya, masalah kitanya gitu. Nah, itulah oleh karena itu konselor yang menggunakan teori solution oriented itu help gitu kan, membantu bagaimana mengidentifikasi exception itu, pengecualian itu. Dan orang itu tidak suka ketika diarahkan. Kebanyakan orang, apalagi remaja gitu kan, nggak mau diarahkan. Nah, kebanyakan teman-teman di lapangan itu terlalu fokus pada problemnya itu. Benar. Ya. Jadi kadang kita, kalau saya juga ya sebagai guru BK, kadang kita harus menggali permasalahan itu mungkin bisa saja 1 sesi, 2 sesi gitu. Jadi kan ketika harusnya 4 sesi selesai, ternyata hanya dihabiskan dengan menggali permasalahan itu. Sekarang ketika permasalahannya itu digali, apakah ada perubahan yang terjadi pada diri klien? Lebih banyak. Jadinya lebih ngerembet ke permasalahan-permasalahan lain. Biasanya. Solusi bermuncul nggak di sana? Lebih fokus terhadap masalah. Masalahnya. Anak-anak biasanya suka kayak gitu, konselinya. Dan ujung-ujungnya sebagai konselor kita akhirnya lebih ke mengarahkan kan? Iya. Atau ada yang menggunakan strategi jadinya tuh kontrak perilaku ya, ceritanya kan kayak membuat perjanjian gitu, dan balik lagi akhirnya anak itu berulah lagi. Nah, ini bukti bahwasanya sebetulnya fokus pada masalah itu pertama akan memperlama durasi waktu sesi. Pasti. Nah, yang kedua, fokus pada masalah itu tidak menemukan sebuah solusi, karena yang berharap berubah itu adalah konselornya. Iya, bukan anaknya sendiri, bukan gitu. kesadaran diri sendiri. Coba kita lihat misalkan, apakah kontrak perilaku, katakan saja yang perjanjian itu ya, itu membuat anak itu sesuai dengan apa yang inginkan dia berubah? Kecenderungannya pasti merasa dipaksa. Ya, pasti. Dan akhirnya apa? Apakah dia menjalankan perubahan sesuai dengan komitmen yang dia tulis? Dia hanya terpaksa. Dan akhirnya dia melakukan lagi. Ya, atau mungkin ada perubahan selama beberapa minggu, tapi ujungnya balik lagi. Nah, ini menjadi intisari bahwasanya fokus pada masalah itu tidak akan menemukan sebuah solusi. Nah, oleh karena itu exception, pengecualian itu adalah sebuah solution. Contoh gini, ketika anak datang, seorang solution oriented itu tidak langsung menanyakan masalah kamu apa. Tidak seperti itu. Tapi yang ditanyakan adalah apa yang ingin kamu capai setelah bertemu dengan saya. Jadi konseling klien itu sudah diarahkan dari awal kepada goals-nya. Kita coba lihat bahwa apa yang saya temui, misalkan apa yang konselor temui yang hadapi di depan itu adalah orang yang penuh kapasitas, punya kemampuan untuk memecahkan masalahnya, kemudian dia mampu menemukan sumber daya yang berada pada dirinya. Itu yang harus ada dalam pikiran. Dan yang teknik ini fokusnya ke situ juga ya Kang ya. Jadi sebenarnya kita juga dapat bocoran kalau misalnya di buku ini akan membahas tentang exception. Karena banyak juga sebenarnya praktisi di lapangan, konselor atau yang ada di lapangan itu lebih fokusnya terhadap masalah yang dicarinya. Ternyata kalau di teknik ini fokusnya bukan ke masalah tapi ke solusinya. Ya. Gitu ya, Kang. Ya, mungkin banyak juga yang bertanya gitu, apa bedanya? Bukannya konseling itu solusi? Ya. Tapi memang kan karena di sini tekniknya fokusnya ke solusinya bukan masalahnya. Ya, kadang-kala gini, orang yang belum paham terkait dengan teori solution focus, dia mengatakan ya semua konseling itu solusi. Oh, tidak seperti itu. Tapi ini dari awal ini sudah memandang bahwasanya pertama yang tadi saya bilang, orang yang ada duduk di depan konselor itu adalah orang yang
memang punya masa lalu dan buruk, tapi kita kesampingkan itu. Nah, itu adalah sebuah exception. Jadi exception itu bukan hanya ditemukan oleh kliennya, tapi konselor pun dari awal memandang klien yang ada di depan dirinya itu adalah punya exception. Misalkan gini, katakan aja konselor itu mabuk misalnya. Nah, seorang solution oriented itu oke lah, dia pernah ada historis pemabuk. Kita coba bantu untuk dia lebih baik. Arahkan ke tujuan dari awal. Ya. Tidak kenapa kita tidak menanyakan gini, kenapa kamu mabuk? Mabuk dengan siapa? Dari mana kamu mabuk? Enggak gitu. Enggak gitu ya. Enggak nanya seperti itu. Enggak ada pertanyaan yang sifatnya itu mengapa, mencari-cari alasan. Satu hal ya yang menjadi membedakan konseling ini, kenapa dikatakan singkat? Ya, durasinya tadi yang saya bilang, durasinya sangat sebentar dan itu dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Yang kedua, memang tidak fokus pada sebuah masalah, sehingga masalah yang diabaikan masalah, bangun sebuah tujuan gitu. Itu yang membedakan, sehingga cepat gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Kang untuk pembahasan bedah buku kali ini, harapan Akang untuk pembaca buku dari konseling singkat berorientasi solusi ini apa sih harapannya? Saya berharap sebetulnya pertama buku ini banyak dipakai oleh teman-teman di lapangan. Memang sebagai dosen gitu kan, saya tahu gitu untuk mempelajari sebuah pendekatan teori konseling itu tidaklah mudah gitu. Karena kalau lihat dari histori saya belajar ini, itu saya melalui beberapa tahapan gitu untuk mengerti dan sampai ke paham mempraktekkan itu. Saya mengenal solution focus memang di kampus, tapi yang membuat saya ngerti bagaimana cara mempraktekkan adalah ketika saya belajar di luar, ya di lapangan, dan saya menemukan itu di luar. Dan artinya saya ingin sampaikan bahwa memang untuk jadi seorang konselor atau praktisi BK, kita harus tidak pernah never learning ending gitu. Jadi kita tidak pernah ketika saya sudah jadi sarjana berarti I'm capable, atau Anda sudah pendidikan profesi konselor, oh saya konselor bersertifikat. No, tidak cukup seperti itu. Karena ketika kita mempelajari konseling, maka itu seperti kita mempelajari apa yang terjadi pada diri kita. Dan yang paling bagus adalah ketika kita belajar dari teori itu untuk mengaplikasikan pada diri kita, sehingga kita itu develop, berkembang gitu kan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu harapan saya teman-teman, mudah-mudahan yang khususnya yang sudah beli, silakan Anda bisa mempraktekkan, karena buku ini saya tulis dalam bentuk bahasa yang sederhana. Kemudian di buku ini ada yang menarik ya. Jadi saya melakukan studi penelitian dengan teman-teman mahasiswa saya, berapa sesi sih gitu kan, paling efektif dalam menangani masalah yang ya khususnya yang masalah-masalah yang umum di sekolah. Dan riset saya menunjukkan cukup 3 sesi. Itu yang paling 3 sesi. Strukturnya sudah jelas di buku itu. Jadi sesi pertama apa yang harus dilakukan oleh konselor, sesi 2 bagaimana, sesi 3 bagaimana. Dan rata-rata dari apa yang saya lakukan dan mahasiswa saya lakukan itu sangat membantu dan proven gitu. Menangani masalah-masalah kecemasan gitu, anxiety, masalah ketakutan yang berlebih, atau misalkan masalah-masalah sosial, bertengkar dengan teman gitu kan, merasa nggak ditemenin, atau misalkan contoh masalah-masalah yang sulit berkonsentrasi atau rendah dalam motivasi yang rendah gitu. Motivasi belajar yang rendah ya, banyak biasanya. Ya, ini bisa ditemukan dan ini menjadi sebuah solusi. Dan menariknya adalah semuanya klien yang menentukan. Itu yang menariknya. Berarti klien justru memang bagusnya konseling itu adalah si klien yang bisa menentukan tujuan hidupnya apa, dan bagaimana cara menyelesaikannya juga ya Kang ya. Berarti memang kalau buku ini bukan cuma teori aja, tapi sudah by riset juga ternyata ya Kang ya. Ya, by riset dan sudah teruji insya Allah. Dan gini, saya ingin cerita sedikit sharing gini. Ketika teman-teman di lapangan itu memang kecenderungannya nggak sabaran gitu. Tapi saya akui mungkin gitu ya, dalam kondisi tertentu gitu kan, ingin instan perubahan,
Sementara ingat yang dilayani itu adalah Manusia juga manusia. butuh proses. Yes, betul sekali. Orang butuh beberapa waktu. Untuk berproses. Nah, dan kita hanya helping individual gitu kan untuk mempromosikan itu. Jadi kita hanya memfasilitasi bagaimana perubahan itu terjadi pada orang itu. Apakah ada jaminan dari teknik ini bisa merubah orang? Kalau ada pertanyaan itu saya bilang nggak ada. Karena yang menjamin adalah konselingnya sendiri. Iya, begitu. Dan oleh karena itu sebagai konselor, praktisi BK yang menjadi dasar dalam hati kita adalah niat membantu saja. Benar. Tanpa ada sebuah target tertentu si itu harus berubah dengan saya. Benar sekali. Gitu. Kadang yang suka lupa itu kan. Dan ini banyak yang jadi stres. Akhirnya kalau tidak mampu mengelola itu, guru BK jadi marah-marah lagi ya. Nah ini nggak sehat ini kalau gini, guru BK-nya harus dikonseling kalau gini. Kalau nggak kadang suka jatuhnya akhirnya memberikan wejangan seperti itu. Ya karena kenapa aku bisa karena itu ada bentuk katarsis guru BK yang merasa tidak mampu membantu klien. Dasarnya satu loh, karena selalu berorientasi pada perubahan itu harus terjadi saat itu. Coba kalau niatnya konseling adalah helping people, membantu, dan anak, individu, konseling atau siswa apapun namanya itu akan berkembang dengan sendirinya. Jadi tugas kita hanya sebagai fasilitator saja itu sebetulnya. Wah, cukup menarik sekali ya pembahasan bedah buku hari ini. Terima kasih untuk Kang Gian yang sudah mau menjelaskan nih terkait bedah buku ini. Itu sebenarnya bukunya seperti apa? Bagi teman-teman Edupotensia yang merasa harus di-upgrade lagi nih ilmunya, nggak cuma guru BK aja, karena settingnya juga bisa suster dan yang lainnya. Dan jika ingin memesan, silahkan hubungi informasi yang ada di bawah, atau misalnya memfollow IG Edupotensia di Edupotensia, kemudian chat di adminnya, seperti itu. Untuk informasi pembelian buku, silahkan klik link di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.